Selamat malam pemirsa. 75 tahun Indonesia Merdeka, tentunya ada banyak harapan yang disematkan kepada bangsa ini di tengah pandemi. Karena kontraksi ekonomi yang terjadi ini dikhawatirkan juga menambah jumlah pengangguran, termasuk juga pengusaha yang makin berguguran. Untuk itulah di malam hari ini kita mendiskusikan mengenai 75 tahun kemerdekaan ekonomi buat siapa. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 5 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Justinus Prastowo yang merupakan staf khusus Menteri Keuangan. Mas Justinus, selamat malam. Malam, Mbak Brigita. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini sering banget kita undang, karena kalau nggak ada Mas Justinus nggak lengkap kayaknya. Ada Mas Muhammad Faisal, Ekonom Kor. Mas Faisal, selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kalau 75 tahun sumringahnya beda senyumnya Mas Faisal nih. Bu Suryani Motik yang merupakan Ketua Umum HIPI serta Wakil Ketua Umum Kadin. Bu Yani sehat? Alhamdulillah. Masih merah-merah ya Bu? Masih 17-an? Semangat 17 Agustus. Masih semangat pokoknya. Kemudian ada Mas Dimas Karyawan. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan tentunya Bu Hermanita, pelaku UMKM. Sehat Bu Nita? Alhamdulillah. Kita tanya dulu deh sama Bu Nita. Bu Nita, bisnisnya apa sih Bu? Saya bisnis bidang produksi tas. Produksi tas. Iya. Sekarang dengan kondisi yang pandemi begini masih jalan Bu? Ya jalan di tempat sih. Jalan di tempat. Biasanya untuk hasil produksinya setiap bulan bisa sampai berapa banyak? Kalau gitu kita nggak ini ya, nggak stabil gitu. Kadang bulan ini rame, entar bulan ini ada sepian gitu. Jadi antara ada dan tiada begitu ya Bu ya? Iya. Dan pandemi ini makin parah? Iya, makin parah. Ibu 75 tahun Indonesia Merdeka, Ibu pengusaha. Udah berapa tahun bisnis tas Bu? Dari 2003. Dari 2003. Iya. Nah, selama ini yang dirasakan, Ibu sudah menikmati kemerdekaan ini kah? Kayaknya semakin kesini semakin merasa semakin terpuruk. Makin tertekan Bu, iya, makin betul, berat kehidupan betul. Bu. Makin berat? Iya, makin berat. Apa yang membuat ini makin berat? Mungkin karena ada pandemi ini juga berpengaruh ya. Sebelum pandemi Bu? Sebelum pandemi ya jauh lah dari sebelum pas pandemi, masih lumayan ini ya, agak jalan. Anak berapa Bu? Anak saya 3. 3? Iya. Umur berapa aja? Anaknya udah gede-gede. Udah gede-gede. Sekolah lancar? Dari Sekolah hasil alhamdulillah produksi anak bisa membiayai iya. semuanya Bu? Bisa. Putar otak ya Bu, gimana caranya Ya, harus bisa. lah, kita Suami harus kerja juga Bu atau gimana bantuin di usaha ini? Ya. Suami kerja juga atau bantu usaha? Sama kita satu bidang. Jadi sama-sama usaha keluarga ya Bu ya. Bahu-membahu. Karyawan berapa Bu? Karyawan kita kan punya ke showroom sama bengkel ya. Kalau showroom kita ada tadinya 5. Lama-lama berkurang kan, hari begini 2 orang aja masih sepi. Terus sedangkan kalau yang bagian produksi ada 5 juga yang jahit. Yang jahit tas ini ya Bu ya. Ibu, ini kan produksi susah, bisnis juga makin susah ya Bu ya. Cari pinjaman untuk modal susah juga nggak Bu? Ya kan pasti ada jaminannya begini, yang udah berjalan aja kita tersuruk-suruk ini harus katanya nih kita belum bisa bayar bulanannya ini nih kan katanya ada keringanan, waduh itu aja nutupnya susah. Makin berat Bu? Makin berat. Tapi sudah merasakan bantuan-bantuan yang stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah? Belum ada sih. Belum Bu? Belum ada. Restrukturisasi utang? Ya paling itu kan mengajukan pribadi. Yang lain-lain belum Bu? Belum ada. Jadi istilahnya 75 tahun makin tertekan, makin ngap-ngapan Bu? Iya betul. Kita coba tanya, Mas Dimas sehat? Sehat. Ini senyumnya lemes banget, udah gajian belum? Belum Mbak. Belum gajian, makanya kok agak-agak senep gimana gitu saya lihat ya. Mas Dimas, biasanya kerja apa? Kurir Mbak. Kurir, antar barang. Udah berapa lama? Kalau di kurir sih baru setengah tahun ini. Baru setengah tahun. Sebelumnya? Sebelumnya karyawan di counter handphone. Karyawan counter handphone. Penghasilan? Di atas 5 juta, di bawah 5 juta, atau kurang dari 3 juta? Di bawah 5 juta ya. Di bawah 5 juta. Anak berapa? Anak 2. Anak 2, umur berapa? Sekolah? Yang gede kelas 5, umur 10 tahun, jalan 11. Yang kecil 5 tahun. Makin puyeng nggak sama kuota? Makin puyeng. Makin puyeng. Makin banyak. Kebutuhannya makin banyak ya. Justru sekolah di rumah ini makin berat.
Iya, istri juga sering ngomel-ngomel juga jadinya. Oh, makin tertekan kehidupan Anda sepertinya. Tapi Mas, bekerja sebagai kurir selama 6 bulan terakhir ini karena pandemi aja? Atau memang sebelumnya memang sudah Karena pandemi aja sih, Mbak. Karena pandemi? Oh, dulu konternya tutup? Ada pengurangan sih. Oh, kena Iya. pengurangan Iya. pegawai. Terus kesehatan dan lain-lain anak-anak gimana, Mas? Kan sekarang makin nggak tentu penghasilan, Mas. Kalau penghasilan sih ya dicukup-cukupin aja sih, Mbak, jadinya. Putar otak. Iya. Putar otak Yang semampu penting mungkin. bisa makan setiap hari gitu aja sih. 75 tahun merdeka, kan sebelumnya di konter handphone, punya penghasilan tetap ya Mas ya. Sekarang kurir, penghasilan tetap nggak Mas? Penghasilan ya turun naik sih. Suruh naik, rata-rata per hari? Kalau Ada itu 100.000? ya kurang lebih lah ya. Kebanyakan kurangnya sih. Kebanyakan kurangnya, kurang dari 100.000. Anak 2, ada istri yang nggak bekerja juga? Enggak, di rumah aja. Tagihan listrik dapat subsidi? Enggak. Enggak? Enggak. Oh, 900 volt? Waktu itu 900 tapi disuruh dinaikin jadi 1.300. Sudah lama sih, jadinya nggak dapat subsidi jadinya. Oh, jadi makin berat. Iya. 75 tahun Mas, kehidupan Anda menjalani gimana? Udah merdeka? Saya sih belum sih. Kenapa? Ya kehidupannya ya berjalan mundur kayaknya ya. Jadi makin berat. Iya. Anak-anak gimana tanggapannya? Kalau sempat ngobrol gitu? Ya anak-anak sih ya sedih aja sih kalau misalkan itu bingung kalau mau jajan gitu kan. Yang penting sih sekolah dulu sama kuota sih sekarang sih yang penting sih. Rebutan handphone juga? Iya paling enggak ya itu salah satunya. Ganti-gantian akhirnya? Ganti-gantian akhirnya. Mau nggak mau harus ya kredit handphone lagi lah. Mau nggak mau kan buat sekolah di rumah. Supaya nggak rebutan ya. Yang penting jangan sampai nyolong lagi untuk berita ya. Mas, berat loh. Catatan KOR juga gitu. Yang disampaikan oleh Bu Nita dan Mas siapa tadi? Dimas. Mas Dimas, ini mewakili paling tidak terutama Bu Nita ya. Jadi ini mewakili sekitar 57% daripada total pekerja di Indonesia di sektor informal. Nah kalau Bu Nita tadi kalau kita dengar jumlah karyawannya kan 5 tambah 5 kurang lebih berarti hampir 10 ya Bu. Ya itu kan usaha kecil. Usaha kecil itu kira-kira kurang 1% daripada total pelaku usaha di Indonesia. Yang di bawahnya Ibu Nita ada 98% itu usaha mikro. Itu lebih kecil lagi. Nah jadi mereka-mereka ini yang di sektor informal, yang usaha mikro ini memang terutama pada saat pandemi ini yang paling banyak terdampak. Dan setelah 75 tahun kita merdeka, nah kita memang banyak capaian yang kita capai sebetulnya ya. Kalau kita lihat secara makro, PDB kita sekarang kita negara nomor 16 paling besar ya dari PDB. Secara purchasing power parity malah nomor 7 sekarang. Tapi kesenjangan memang masih menjadi PR yang sangat besar buat kita gitu ya, terutama yang kaya dan yang miskin gitu ya. Kalau kita lihat 1% penduduk Indonesia itu menguasai 46% PDB. Nah jadi yang kecil-kecil seperti Ibu Nita, Mas Dimas tadi, itu adalah bagian yang di bawah-bawah yang hanya kurang dari 0,000 sekian dari yang menikmati kue pembangunan ini. Jadi itu dari sisi kesenjangan kekayaan, juga kesenjangan dari sisi regional spasial. Kita lihat sekarang 75 tahun merdeka, 59% kue ekonomi kita masih di Jawa. Kita 20 tahun udah otonomi daerah, 20 tahun yang lalu 59% di Jawa, sekarang masih 59% di Jawa. Jadi nggak bergeser-geser. Jadi banyak dimensi kesenjangan yang menjadi PR besar bangsa ini walaupun sudah 75 tahun merdeka. Sudah 75 tahun, jadi sebenarnya bukan masalah pandeminya karena kesenjangannya ini sudah dialami sebelum pandemi itu terjadi. Nah, bagaimana catatan HIPI anggota-anggotanya apakah juga merasakan kesenjangan itu dan sudah semakin banyak yang makin pening kepalanya karena harus berputar otak supaya mempertahankan bisnisnya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum. Masih makin berat kira-kira seperti itu padahal sudah 75 tahun merdeka. Bu, anggota Ibu di HIPI juga banyak yang seperti Mbak Ermina.
Ya, saya kira gambaran dari Mbak Nita. Bu Nita, terus dari Mas ini itu gambaran rata lah yang ada. Kalau tahun 98 cuma Jawa aja, kalau ini seluruh Indonesia. Jadi memang betul sekali banyak anggota saya yang sudah tutup, nggak bisa jualan. Terus mau jualan lagi nggak ada modal. Kalau toh dipaksakan ada modal, siapa yang beli gitu. Itu isunya di situ. Jadi memang sebenarnya kalau lihat 75 tahun, kalau usia 75 tahun, kalau kita cerminkan ke manusia ya, gitu. Kalau memang perencanaannya bagus, semuanya situasi normal, 75 tahun kan utang-utang mestinya udah selesai. Sudah selesai mestinya. Utang-utang udah selesai, tinggal menikmati hidup, main sama cucu kan gitu. Tapi rupanya sebelum mencapai usia 50 ada penyakit datang. Beberapa kali kan kita ada hambatan-hambatan gitu. Betul. Belum lagi di luar itu juga memang fokus kebijakan atau fokus program pemerintah yang kurang tepat gitu. Misalnya sebelum kena COVID ini kita kan fokusnya infrastruktur. Infrastruktur terlalu cepat salah, terlambat juga salah. Nah kemarin tuh agak kecepetan gitu loh. Jadi banyak sekali dan sayangnya dananya juga minjem gitu loh. Nah infrastrukturnya harusnya pada saat pembangunan infrastruktur pengusaha kita menikmati. Karena pada saat itu kebijakannya agak lain gitu, kita juga nggak menikmati. Pada saat duit banyak kita nggak menikmati, giliran susah kita nggak menikmati juga. Nah itu yang Puasanya terjadi. lama ya Bu? Lama puasanya. Ini nggak tahu nih. Jadi nggak puasa Daud aja lagi sekarang. Mungkin karena dosanya banyak harus puasa terus-terusan udah 2 bulan, udah lebih dari 2 bulan puasanya untuk menghapuskan dosa gitu loh. Nah ini memang kondisi yang nggak mudah. Tapi balik lagi, kalau saya ungkapkan ini nggak berarti saya atau teman-teman pengusaha ini pasrah. Nggak boleh gitu. Kita tetap bersyukur dibanding sama misalnya sama Amerika, tapi tetap kan kita harus upaya juga maksimal. Nah upaya kita selain dari kita sendiri dan kita selalu gedor Pak Justinus nih dan kawan-kawan gitu loh di pemerintahan, ini ada duit dikucurin dong gitu loh, ada duit ada jatah teman-teman yang nyuplai dibayar dong gitu, jangan dilama-lamain, ini mau mati lagi gitu loh. Nah yang seperti itulah yang kita selalu mengingatkan. Pak Justinus terus-menerus diingatkan pemerintah dan sepertinya lebih cepat setelah Pak Jokowi terus-menerus marah-marah ya. Nah kalau melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nita, Mas Dimas ataupun Mas Faisal, gimana dong kalau kementerian atau pemerintah lah paling tidak? Ya, tentu saja yang pertama kami berempati ya atas yang dialami Pak Dimas, Bu Nita. Semua tidak ada yang mengendaki ini terjadi, tapi toh kita harus menerima ini karena pandemi tidak membeda-bedakan siapapun yang harus terdampak. Ini masa yang sangat sulit, mungkin terberat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tapi toh kita emang harus bergotong royong, harus berupaya. Nah pemerintah sudah berupaya, kami juga menyadari belum optimal di beberapa hal, tapi kami ingin bekerja keras untuk ini. Nah untuk Bu Nita dan Pak Dimas misalnya, pemerintah juga sudah mencoba membuat skema-skema. Yang pertama tentu pandemi ini dampaknya kan kesehatan, kita atasi itu, 87 triliun. Betul tadi Mbak Brigita sudah ada kecepatan untuk itu. Mudah-mudahan juga segera dibayar ya Bu, yang belum dibayar ini terus kita dorong jemput bola dari Kementerian Keuangan membantu kementerian lembaga. Lalu insentif untuk para pelaku UKM, selain bansos yang sudah diberikan, para pelaku UKM juga berhak mendapatkan penundaan kredit Bu, dan subsidi bunga. Kalau belum silakan Ibu nanti menghubungi pembiayaan dari mana. Yang kedua juga sudah mulai digulirkan bansos produktif. 2,4 juta per pelaku UKM. Lalu ini akan dikucurkan lagi kredit untuk para peserta KUR tanpa bunga bagi yang super mikro. Tadi yang Pak Faisal sampaikan, yang 98% tadi akan mendapatkan kredit super mikro sampai 10 juta tanpa bunga. Akan ada plafon sampai 500 juta dengan subsidi bunga yang cukup besar supaya kita semua bisa punya modal untuk berusaha sekaligus menciptakan demand ya Bu ya, permintaannya kan harus ada. Ini memang dilema bagi kita. Nah itu Mbak Brigita yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita terus mendengarkan dengan HIPI, dengan Apindo, Kadin, kita berdiskusi yang bisa bantu apa kita bantu. Mudah-mudahan
ini lebih cepat dan tepat. Nah, kita berharap kuartal 3 ini ada percepatan, masih ada 1,5 bulan. Lalu kuartal 4 kita bisa betul-betul all out. Target pemerintah belanja itu bisa 98% penyerapan. Sehingga selain menggerakkan ekonomi, perlu ketepatan sasaran. Ini yang betul-betul ingin kita dorong dan ingin kita pastikan. Tentu tidak bisa sendirian. Maka pemerintah juga berbagi beban dengan Bank Indonesia, dengan para pelaku usaha. Korporasi kan dapatnya belakangan, Bu. Banyak yang belum dapat, BUMN juga belakangan. Pastikan dulu rakyat yang terdampak, para pelaku UKM. Mas Faisal, ini kan sudah ada percepatan yang diupayakan. Serapan diharapkan 98% di akhir tahun, tapi sekarang 50 aja belum. Benar ya Mas ya? Kalau catatan KOR sendiri gimana dong Mas? Ya memang bottleneck-nya banyak ya. Jadi selain masalah birokrasi juga masalah desainnya juga sampai kepada masalah pendataan dan sebagainya. Jadi saya rasa memang PR-nya luar biasa dan ini tidak bisa memang hanya 1 atau 2 kementerian. Memang ini masalahnya di koordinasi holistik semuanya. Nah, satu hal yang terkait dengan usaha mikro tadi Pak Justinus sudah sampaikan misalnya. Nah, ini kalau dengan skema PEN yang ada sekarang, kalau kita lihat dari ada restrukturisasi kredit, subsidi bunga, penjaminan modal, itu kan mekanisme lewat perbankan yang mungkin itu memang hanya di kalangan UMKM yang menengah dan kecil lah, yang agak-agak besar ya. Nah, dan mungkin juga mereka di formal ini. Tapi yang sebagian besar, yang usaha mikro, yang di informal, itu nature-nya memang susah untuk bisa masuk ke mekanisme perbankan. Makanya saya rasa kalau seandainya ingin mengejar tadi ya, target untuk penyerapannya lebih besar untuk disampaikan kepada usaha mikro terutama, nah juga harus disesuaikan sama karakteristik mereka. Jadi tadi disebutkan misalkan bantuan produktif ada 2,4 juta Pak ya. Nah itu saya rasa itu kan yang langsung dikucurkan oleh APBN. Nah saya rasa kalau melihat jumlah usaha mikro 98%, mestinya itu yang lebih besar menurut saya dibandingkan dengan mekanisme yang skema-skema perbankan tadi gitu. Sehingga nah kalau dia cocok ininya dengan karakteristik yang sasarannya yang paling besar, serapannya juga otomatis bisa terbantu lebih cepat gitu. Ya. Bottleneck-nya banyak. Kalau teman-teman di HIPI Bu, untuk bisa membuat yang mikro ini tadi pada akhirnya bisa bankable, apa yang diusahakan supaya 75 tahun ini juga dinikmati semuanya? Ya. Termasuk anggota-anggota Ibu maksudnya. Ya tadi saya mau melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Faisal ya. Memang kalau kita lihat ya, pengusaha yang kecil dan mikro tidak semua punya akses ke bank. Gitu. Jadi memang penyalurannya lagi-lagi kalau mau menaikkan daya beli, demand-nya, kemudian sampai ke bawah BLT gitu. Mekanisme BLT saya kira data sih sebenarnya sudah ada. Ya nggak apa-apa, data salah-salah sedikit lebih baik cepat dapat. Yang penting cepat. Gitu, yang penting cepat dapat daripada memperbaiki data 3 bulan lagi keburu kolaps gitu loh. Bener. Nah saya kira itu yang mesti dilakukan. Jadi memang selain mekanisme perbankan itu kan hanya 1%. Betul. Gitu loh. Jadi jangan diurusin jangan hanya fokus ke yang 1%, tapi yang jumlahnya lebih dari berapa? 60 jutaan ya. Iya, 63.000. 60 ya. Unit ya. Unit ya. Itu 63.000 unit usaha, itu yang mikro yang tidak bankable. Itu juga harus menjadi fokus. Kenapa? Kalau ini mereka bergairah lagi, mereka dapat uang 5 juta aja. Itu 5 juta udah muter loh Pak. Gitu loh. Udah bisa memproduksi, mereka dapat uang 5 juta. Kemudian kalau 5 juta ini nggak sekali misalnya, berturut-turut selama katakanlah 6 bulan sambil dievaluasi dan sebagainya, itu akan hidup, pasar akan bergairah lagi gitu loh. Nah mereka ini kan binaan-binaan dari teman-teman HIPI yang di daerah-daerah banyak sekali yang mereka udah ngeluh, ini mau pengrajin makanan, terus yang buat masker, keterampilan, banyak produknya ada. Memang sih kita mesti fokus, ada produknya yang tidak punya pasar karena pandemi, tapi banyak produknya yang punya pasar. Kalau produk yang punya pasar ini yang dibantu produktif. Tapi kalau misalnya yang produknya tidak laku di pasar, jangan dipaksa gitu loh. Sebenarnya kalau yang mikro tuh gampang sekali kok untuk alih. Betul, gitu. Sekali. Itu paling gampang dibanding yang menengah. Alih produk dari buat baju bikin masker bisa. Terus dari buat kerajinan tangan ada bagian kecil ini dibuat untuk misalnya makanan gitu loh. Itu
cepat mereka switchnya. Yang penting disediakan pasar. Nah, oleh sebab itu sekali lagi selain uangnya, pasarnya juga mesti disiapkan gitu. BUMN, Pemda harus menyerap juga gitu. Harus balance. Jadi ketika yang ditolong pengusahanya, ini ekosistem lainnya untuk support yang menerima hasil produksi itu juga mesti dibangun supaya paling tidak nanti bisnisnya Mas Dimas, tempat bekerjanya untuk mengantar-ngantar barang semakin banyak. Jadi penghasilannya bukan cuma 100.000 per hari agar anaknya bisa beli kuota. Nah, sesaat lagi kita akan lanjutkan kira-kira seperti apa supaya semuanya bisa merdeka di 75 tahun Indonesia Merdeka. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Jujur kalau untuk perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat Indonesia agak semakin sulit. Daya beli dari masyarakat terus terang makin menurun, terlihat dari hasil penjualan dari teman-teman kita yang di luar juga pemasukannya juga makin menurun. Mungkin semakin sulit ya Mas, karena mungkin sekarang juga banyak orang yang di PHK karena pandemi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia juga. Saya rasa untuk agak-agak sedikit menurun. Dengan demikian daya beli kita untuk mencukupi kebutuhan, saya rasa belum mencukupi semuanya. Kondisinya makin sulit, terutama harga pangan mahal, pendapatan sudah mulai berkurang. Banyak karyawan yang sudah nganggur. Banyak kewajiban yang harus ditanggung. Tentu semakin sulit ya, kondisi makro semakin berat, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat menurun, tentu saja sih kondisi semakin sulit. Makin susah gitu ya Pak Dimas ya, makin berat, beban hidup makin banyak, tapi penghasilan nggak nambah-nambah gitu Mas? Ya, betul. Kalau dari hasil kurir yang selama ini dijalani ya Mas ya, dengan capaian 100.000 itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Dapat bansos, bantuan-bantuan? Dari RT sih dapat sih, sementara ini dapat, udah sekarang bulan ketiga ya, udah ada 3 bulan. Dapat apa aja? Beda-beda sih Mbak. Beras, minyak ya, terus ikan kaleng tuh, sarden. Ya rata-rata sih itu aja sih. Itu yang dari presiden atau yang dari Pemda? Dari presiden. Dari presiden, cuman itu isinya? Iya. Wah, ini harus dicatat Mas. Isinya kurang banyak Mas. Isinya kurang banyak. Tapi kalau dari bantuan yang didapat itu, daftar prakerja juga? Enggak. Lulusan apa terakhir? STM. STM, jadi nggak bisa dapat ya Mas ya. Bukan karyawan juga, jadi nggak bisa dapat yang 600.000 juga. Kira-kira yang mana ini yang bisa diakses selain bansos Mas? Kalau untuk yang profilnya kayak Mas Dimas gini Mas? Iya, memang sekarang ini pemerintah masih terus mengidentifikasi untuk yang ada di luar sistem ini bagaimana solusinya. Tapi tadi betul Bu Yani, kebijakan sekarang yang penting eksekusi dulu. Sambil kita review, kita evaluasi, disempurnakan. Karena kalau tidak ini kan kita berpacu dengan nasib jutaan orang yang tidak bisa menunggu. Nah untuk seperti Mas Dimas, langkah pertama bansos, pastikan mendapat bansos dulu. Hal yang kedua, kalau untuk korban PHK bisa ikut prakerja atau angkatan kerja baru bisa ikut prakerja. Cuma karena masih bekerja dan sayangnya nanti perlu dipastikan lagi ke tempat bekerja. Atau dulu Mas Dimas sempat menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kalau itu masih aktif, bisa dipastikan tinggal menyerahkan nomor rekening sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji 600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan. Ini tolong juga saya mengharapkan semua masyarakat ikut bahu-membahu menginformasikan, saling cross check supaya kalau belum dapat bansos kita bantu ke RT RW lurah camat biar mendapat bansos. Alhamdulillah udah dapat ya Mas Kalau Dimas belum ini. masuk prakerja silahkan dibantu mendaftar. Karena 80% alokasi baru itu untuk korban PHK. Kalau tidak bisa masuk ke sini pastikan dapat yang bantuan subsidi gaji. Tapi harus dipastikan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu saya kira skema yang bisa dimanfaatkan. Daftar BPJS Ketenagakerjaan dulu waktu di counter? Enggak, tapi sih yang perusahaan sekarang sih ada sih Mbak. Yang perusahaan sekarang ada? Ada. Di mana sih?
Apanya tuh, Mbak? Di Kerjanya. kurir Iya, logistik. kurir, logistik. Bu Nita, kalau Bu Nita bantuannya sampai sejauh ini sudah bisa diakses semua, kecuali yang semua ibu usahakan sendiri tadi. Iya, sama juga seperti Yang Mas diceritakan Dimas. sama Mas Yu sudah ada yang didapat? Belum ada ya? Belum. Belum. Belum tahu ataukah tidak diinformasikan dari banknya atau gimana, Bu? Yang gimana tuh, Pak? Yang pinjaman, subsidi bunga, penundaan utang itu dapat Ibu ya? Enggak ada, Pak. Kita kan Ikut malah sendiri. kita Oh, ada sendiri yang pinjaman mengusahakan, kita tanya sama banknya. Enggak ada, Pak. Enggak ada penundaan. Ah, nggak ada. ini banknya bank BUMN atau mengeksekusi swasta? Bank swasta sih. Oh, bank swasta. Bank swasta nggak ada ya, Mas? Swasta. Ada. Ada. Bank semua perbankan, lembaga pembiayaan harusnya tunduk pada peraturan OJK. Kalau itu pembiayaan di luar pemerintah. Kalau yang menjadi program pemerintah seperti KUR, Pegadaian, PNM itu ikut program pemerintah. Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab memastikan itu terdeliver dengan baik ke Ibu. Ibu berarti belum dapat semuanya? Belum. Belum. Jadi Ibu minta restrukturisasi sendiri? Iya. Perpanjangan itu? Iya. Dengan saya minta jaminan itu yang sama ditambah? Aja, sama aja. Kalau diperpanjang tapi tetap aja segitu-gitu aja. Kan kita pinginnya agak tenggang sebulan atau sampai ekonomi jalan seperti biasa kan gitu maunya. Bunganya tetap berbunga-bunga, Bu? Iya. Iya, dan Iya. makin bikin sesek ya. Iya, betul. Kalau bukan. mungkin bunganya bunga mawar, melati, cantik ya, Bu ya. Ini bunganya bikin Ibu Puncak. kusem gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau Ibu sampai sejauh ini join kelompok-kelompok organisasi seperti itu tidak, Bu? Kita kan karena di bawah BPLIP itu, bawah Pemda. Kita situ ada koperasinya. Oh, jadi ada kooperasinya. Jadi selama ini Dan kooperasi. lindungan Pemda. Mas Faisal, Iya. ternyata masih banyak loh. Kalau dari catatan KOR, kenapa sih kok banyak yang kemudian masih belum mau lah kasih perbankan juga? Padahal aturannya jelas. Salah satu bottleneck yang saya katakan banyak tadi itu adalah memang di sosialisasi yang itu juga menghambat kenapa juga serapannya itu juga masih relatif kecil ya. Nah, sosialisasi ini masalahnya tantangannya sosialisasi untuk masyarakat yang memang kelas bawah ya. Kalau mikro itu betul-betul memang yang betul-betul yang karakteristiknya orang mungkin dari sisi pendidikan juga tidak terlalu tinggi, mereka juga bukan yang mengikuti berita, tidak baca koran dan sebagainya. Jadi memang harus spesial sosialisasinya. Jadi strateginya entah macam-macam, kalau tempat misalkan pasar tradisional kah, lewat kelurahan dan sebagainya kah. Dan yang kedua juga, nah caranya sebetulnya ini kan kalau yang idealnya gitu ya, kalau untuk usaha mikro terutama mestinya memang kan ada pendampingan, ada kalau saya istilahkan itu outreach workers, tapi kalau contohnya di BRI itu dia nyebutnya mantri. Jadi itu bukan satu ad hoc yang kemudian ditugaskan untuk menemui usaha mikro pelakunya, terus menyampaikan stimulus pemerintah, tapi dia juga tahu secara personal siapa klien dia. Ya, jadi fungsinya itu juga menyampaikan sosialisasi tentang program-program stimulus, tapi juga sebagai advisor, tapi juga melihat risiko, karena di perbankan ini ya. Jadi dia melihat risiko, sampai tahu misalnya ibu anaknya berapa, kapan mau menikahkan, gitu ya, karena ini akan mempengaruhi risiko dari pinjamannya. Jadi sampai segitunya, jadi harus memang personal gitu ya. Jadi tidak berbeda dengan pendekatan sosialisasi kepada yang tengah dan yang besar. Dan ini tentu saja idealnya memang tidak harus berkelanjutan. Jadi memang harus dibentuk itu. Saya rasa ini karena UMKM ini besar sekali di Indonesia, saya rasa kedepannya ini perlu dibikin sistem seperti itu, kelembagaannya, sehingga dia establish dan terus dari tahun ke tahun ya, berkesinambungan. Jadi tidak hanya ad hoc saja gitu. Jadi kira-kira marketingnya ini bukan cuma jualan, dapat pinjaman, tapi terserah balikinnya gimana, nggak ngerti gimana cara balikinnya. Padahal yang minjem ini udah putar otak gimana caranya anak tetap sekolah, tetap bisa makan, dan paling tidak usahanya masih terus jalan. Nah, apalagi kira-kira masukannya supaya kita lebih banyak yang merdeka. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya coba tanya ke Bu Yani lagi. Bu Yani, ini ternyata teman-teman UMKM banyak yang merasakan seperti Bu Nita. Nah, apakah anggota-anggota di daerah ini juga ada yang kisahnya sama? Ini saya baru dapat WA. kesulitan. Itu yang kasus Bu Nita nggak sendirian. Ini baru saya dapat WA. Ini sangat tergantung sama banknya. Jadi bank itu nggak tunduk sama OJK. Kalau OJK bilang boleh di restructure, tergantung sama banknya. Kalau banknya nggak mau, dia restructure dengan alasan resiko terlalu tinggi.
kemudian nggak bisa bayar, jaminan dilelang gitu. Terus lalu sekarang pertanyaannya mungkin Mas Justinus, bisa nggak bantuin pemerintah gitu supaya menghadapi bank-bank yang seperti ini gitu? Karena tadi Bu Nita ngomong, saya dapat WA tuh dari sesama teman, sesama pengurus gitu. Bener, Bu, emang. Jadi ini masalah di lapangan. Kalau kita ngomong sama bank, ngomong aja sama OJK gitu. OJK kasih jaminan ke saya sini gitu kan, agak repot. Nah ini kaitan dengan bank ya. Nah terus kaitan dengan dana yang ada di pemerintah. Saya kok agak khawatir. Ini PEN dibuat lagi struktur baru gitu. Duitnya masih di pemerintah. PEN ini megang duit nggak gitu? Jangan-jangan ini nambah birokrasi baru. Nah terus apakah ini bagaimana gitu loh? Siapa sih pengambil keputusan gitu? Terus resikonya ada di mana gitu? Karena kok saya semakin banyak dapat keluhan dari teman-teman yang bukannya, kalau tadi Mas Justinus bilang duitnya ada, tapi mereka dikasih pasar sama pemerintah, sama departemen, sama BUMN, tapi belum dibayar-bayar gitu loh. Ini kesalahannya di mana gitu? Padahal kan uangnya ada gitu. Nah ini mungkin yang perlu dibantu. Kita coba tanya langsung sama Mas Justinus, dari hasil pembicaraan di internal pemerintah seperti apa sih Mas? Ya, kalau untuk uang kita pastikan aman, ada. Karena sudah ada komitmen dari Bank Indonesia, private placement untuk kebutuhan penanganan COVID ini. Jadi tidak ada masalah. Memang ada kendala di kecepatan pembayaran dalam pengadaan barang. Ini juga sudah coba diatasi di semester 2 ini, debottlenecking dilakukan. Nah mudah-mudahan dengan jemput bola itu akan lebih efektif. Tapi untuk case Bu Nita tadi, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan OJK, karena kami kan di forum KSSK. Akan kita perdalam lagi kira-kira di mana kendalanya, supaya semua juga ikut bertanggung jawab. Kita kan selama ini ingin memastikan semua yang terdampak itu mendapatkan bantuan. Nah terkait dengan perbankan memang menarik. Nanti Pak Faisal bisa menambahkan. Tadi juga sudah dielaborasi. Pemerintah kan pernah membuat skema penjaminan, ya kan, menggunakan bank peserta, bank jangkar itu ya. Tapi ternyata sulit karena bank juga resikonya tinggi, tidak mau terlalu melonggarkan itu. Ini juga dilema. Maka diubah oleh Bu Sri Mulyani, skemanya diubah menjadi penempatan dana pemerintah. Kami punya uang di Bank Indonesia, saya tempatkan aja 30 triliun di Bank Himbara, kemarin 11,5 T, nantinya akan 20 T di BPD, biar bisa diakses dengan mudah dan murah oleh para pelaku UMKM. Ini terobosan sebenarnya. Nah ini juga cara melihat sebenarnya, kalau kita dalami, kita kan nggak ingin ini berulang sebenarnya Mbak Brigita ya. Ada lesson learn saat ini. Pertama, sinergi, koordinasi itu barang mewah di negara ini. Tapi sekarang relatif bisa diatasi dengan komando presiden yang memang tegas dan memonitor satu demi satu. Yang kedua, kehadiran negara. Kalau sebelumnya kan ya kita bergantung pada pasar gitu. Sekarang pasar lumpuh, negara hadir. Nah sejauh mana ini bisa kita perkuat dan kita pertahankan, ini penting. Jangan sampai ke depan negara yang telah hadir dan cukup kuat ini lalu menjadi hilang lagi, pergi lagi, itu juga penting. Yang ketiga, pembenahan birokrasi, prosedur yang rumit. Pak Jokowi mengatakan membajak pandemi ini supaya ada transformasi, ada terobosan, ini penting sekali. Actionnya, kebijakan diubah, prosedur disederhanakan, dan aktor-aktor, para pelaku juga dibuat lebih sensitif. Ada sense of crisis, ini yang penting. Nah menurut kami ini yang kita pelajari di masa krisis dan coba dibenahi dengan cepat. Harus dilakukan lebih cepat, karena kalau kata Pak JK, lebih cepat lebih baik. Nah sesaat lagi apa yang harus lebih cepat lebih baik lainnya, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita sudah di segmen akhir, sisa 5 menit, 1 menit untuk masing-masing narasumber. Kira-kira 75 tahun, kita nggak tahu ya buat siapa sebenarnya ini, tapi yang jelas apa sih yang dipengen, Mas? Apa nih Mbak? Yang dipengen? Yang dipengen sih ya pulih aja sih keadaan sih, nggak kayak sekarang ini aja, kan dampaknya kan ini luas banget ya. Mungkin saya cuman 0,00 berapa persen yang kayak saya, mungkin di luar sana kan lebih banyak lagi kan. Itu aja sih yang lebih nggak bisa makan ya, yang penghasilannya jauh di bawah 100.000. Iya betul Mbak. Bu Nita, apa Bu? Ya pengennya seperti sebelum ini ya, semuanya bisa berjalan, bahan baku gampang,
modal juga gampang ya. Terus pelemparan hasil juga gampang dikeluarin atau dipasarkan gitu. Pinginnya gitu. Harapannya ya Bu ya. Iya. Pandemi pun juga cepat selesai. Iya, betul. Bu Yani, Saya kira gini, kalau saya cuma kepingin, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Justinus sepakat. Yang pertama bahwa pemerintah ini cepat gelontorin uang, karena ini untuk menghangatkan ekonomi. Walaupun secara angka pemerintah bilang belum resesi, tapi kami di lapangan sudah merasakan ini resesi. Tambah lagi kalau uang tidak digelontorkan, dan kita ini akan ikut mengawasi. Tapi kalau kita mengawasi, jangan dibilang kita nggak suka Jokowi, mau nurunin Jokowi gitu loh. Enggak, kita cuma kepengen ekonomi ini cepat bagus, cepat balik, supaya rakyat nggak lebih banyak lagi yang tersiksa. Jadi uang yang ada digelontorin, gitu, yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Nggak usah banyak pencitraan, jalanin aja, umumkan setiap minggu. Misalnya di Departemen UKM, minggu ini saya udah menggelontorkan uang kesekian, yang dapat dari ini. Kesehatan bilang, saya sudah bayar APD sekian, saya sudah beli ini sekian, saya sudah bagi ke rumah sakit sekian gitu loh. Kemudian begitu juga yang lainnya gitu. Kalau itu dijalankan oleh semua departemen, transparan aja diumumkan semua gitu. Kita tuh lebih puas ngelihatnya. Sekarang kita bertanya-tanya, katanya Mas Justinus uangnya ada, tapi kok teman-teman saya belum dibayar gitu loh. Katanya Mas Justinus juga uangnya sudah ditempatkan ke bank, kok teman-teman saya untuk restrukturisasi nggak dapet gitu. Nah yang begini-begini ini nih yang kita kepingin, supaya ke depan juga pemerintah setelah ini lalu apa yang mau dilakukan gitu loh, perencanaannya. Ini untuk akhir tahun. Setelah akhir tahun kan 2021 mau apa lagi gitu. Ini budget semua udah dipotong 50%. Nah yang 50% ini spendingnya kemana aja? Nah mungkin itu yang kita kepingin tahu juga gitu. supaya jangan ada dusta lagi di antara kita. Jadinya begitu, Mas Faisal. Ya, setelah 75 tahun, kini pas kita kena pandemi ini, jadi kena hantaman yang ya, kesian kali sebetulnya, tapi sangat dalam. Nah, jadi ini semestinya setelah 75 tahun ini kita dapat hikmahnya ya. Jadi kita kesempatan untuk refleksi, untuk memperbaiki apa sebetulnya apa catatan-catatan lessons learned dari pandemi ini, supaya ke depan itu lebih baik. Kalau saya melihat ke depannya yang penting beberapa pendekatan pembangunan yang saya pikir masih jangka pendek cara pandangnya, tidak melihat jangka pandang sustainability, seperti pengentasan kemiskinan yang masih mengandalkan pada bantuan bansos, itu saya pikir kan itu jangka pendek. Semestinya kan kemiskinan itu dientaskan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, salah satunya itu. Ya saya pikir begitulah. Ya. Jadi dialokasikan ke hal yang lain, jangan cuma obat oles saja. Ya, karena kalau sakitnya ini penyakit dalam ya jangan dikasih salep gitu ya, Mas Justinus. Ya, pertama terima kasih tentu saja untuk masukan saran kritik dari Pak Faisal, Bu Yani, Mas Dimas, Bu Nita, itu penting untuk evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Yang kedua, pemerintah jelas punya tanggung jawab memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial, itu mutlak nggak bisa ditawar-tawar. Nah pandemi ini, tadi saya setuju Pak Faisal, momen yang penting untuk mengakselerasi peran dan tanggung jawab negara itu. Kita udah memulai dengan fundamental-fundamental yang ternyata ketahuan perlu banyak diperbaiki. Nah ini perlu kerjasama gotong royong seluruh pihak. Nah mudah-mudahan dengan masukan, kritik, dan keterlibatan seluruh warga masyarakat, terutama para pelaku usaha, kita bisa pertama melewati pandemi, dari si kesehatan beres, ekonomi bisa pulih, dan kita berharap momen 75 tahun ini kita gunakan untuk transformasi perekonomian Indonesia. Terima kasih Mbak Brigita. Terima kasih Mas Justinus. Merdeka atau tidak merdeka, mungkin Anda sendiri yang bisa merasakannya. Seberapa merdeka Anda sudah menikmati 75 tahun Indonesia ini merdeka dari penjajah. Tetapi apakah memang secara ekonomi kita sudah merdeka? Mudah-mudahan saja sudah. Dan kita tunggu saja seperti apa kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kita agar tidak makin banyak pengangguran. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Mas Justinus, terima kasih Bu Yani, dan terima kasih Mas Dimas. Sehat-sehat ya Mas. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.